pukul 01.21. Ini memang enggak. Ini sambil menunggu buka puasa ya. Sahur ya benar bersama Presiden PPMI, Bang Daeng Wahidin. Assalamualaikum Bang Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di jalan revolusi ini ya Bang Daeng. Bang Daeng, ini ada banyak kejadian-kejadian politik yang menarik untuk kita ikuti ya. Yang terbaru ini kan soal kemarin setelah diputuskan pemenangnya dari KPU menyatakan Prabowo, ini kan proses berikutnya adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 03 dan 01 dua-duanya sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain ada sisi lain nih, adalah hak angket. Kita ingin tahu pandangan Bang Daeng Wahidin terkait dua hal itu dulu. Nanti kita akan membahas hal-hal yang lain di luar itu. Silakan. Iya. Terima kasih Mas Arif, pemirsa berbagai channel YouTube yang ada di sini. Betul. Yang satu dulu ya, terkait masalah gugatan MK itu adalah jalur konstitusional yang sudah disiapkan oleh pemerintah konstitusi kita, gitu kan. Dan memang ya seperti itulah yang ingin diharapkan oleh rejim berkuasa hari ini. Nah, ke MK lah. Nah, tapi di sisi lain MK memiliki catatan buruk. Betul. Terkait masalah ketua MK yang kemarin mendapatkan apalagi ini hukuman. Betul. Telah melakukan pelanggaran kode etik berat dari Dewan Kehormatan. Betul. Ya kan? MK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Betul. Yang dibacakan oleh Pak Jimli Asidiki, ya. Dan menghukum agar Anwar Usman tidak lagi menjadi ketua MK. Dan kedua, tidak terlibat dalam sengketa Pilpres ataupun pemilu. Nah, pertanyaannya masyarakat hari ini, apakah MK sekarang mampu menaikkan kembali ketidakpercayaan publik terhadap apa yang telah dilakukan oleh Anwar Usman itu? Nah, jika dia mampu, ya kita lihat saja seperti apa prosesnya kan. Tentu saja tim 01 dan 03 ini kan sudah menyiapkan gugatan, menyiapkan gugatan, mau gitu bukti, materinya itu ya luar biasa lah. Apalagi ini kan saya dengar 1.000 pengacara nih. 1.000 pengacara ini, 1.000 pengacara. Serius Bang? Amin, katanya begitu informasinya. Dari 03 juga banyak juga lah. Nah, mampukah dia membuktikan kecurangan yang TSM itu ya? Kalau berbicara angka-angka, ya kalau berbicara angka-angka ya sudahlah. Ya kan dari dulu juga begitu, mahkamah kalkulator. Makanya kan istilah keluar mahkamah kalkulator karena yang dibicarakan angka-angka. Nah, hari ini mampukah Mahkamah Konstitusi menjawab atau memberikan putusan sesuai dengan misalnya gugatan-gugatan yang dilakukan oleh 0103 terkait masalah kecurangan yang dilakukan secara STMJ, sistematis, terstruktur, masif, dan jahat. Nah, ya kan semua juga orang udah tahu begitu vulgarnya ini kecurangan ini, ya kan, sampai ibarat kata hampir semua guru besar, akademisi, tokoh, aktivis, emak-emak, bahkan kita lihat bisa saksikan lah di TikTok, di snack video, di Facebook, di media sosial, ya kan, setiap hari kita lihat itu ramai gitu kan, kecurangan pemilu dengan berbagai macam konten-konten yang muncul, baik itu kontennya joke ataupun serius atau marah, pokoknya berbagai macam. Tiap hari kita lihat ada saja, pokoknya mengkritisi pemilu curang ini. Nah, itu yang harus bisa dijawab oleh MK. Karena akibat kelakuan daripada si paman ini, kredibilitas MK itu dipertanyakan, gitu loh. Bahkan Dewan apalagi ini HAM PBB juga mempertanyakan itu. Coba bayangkan, ya kan? Nah, ini semua yang harus dijawab. Tetapi itu kan langkah konstitusional ya. Kita lihat aja lah nanti prosesnya seperti apa. Toh juga sidangnya kan dilakukan secara terbuka untuk umum, jadi kita bisa menyimak.
dan sejauh mana kita bisa menilai. Dan kita berharap tentu saja hakim-hakim yang ada hari ini, saya dengar kan ada pergantian tuh. Apalagi ini Hakim Asrul Sani gantiin Pak Wahyudin Adams karena pensiun. Kemudian ada lagi tuh hakim dari MA Pak Irwan, siapa itu yang baru? Ada 2 hakim yang baru. Ada dalam hal ini. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan keputusan yang benar-benar bisa menjawab keresahan publik hari ini, di mana oleh rejim Jokowi ini demokrasi kita itu sampai ke titik nadirnya. Sudah sangat mengkhawatirkan, memprihatinkan, memilukan sekaligus memalukan. Memalukan ya Bang? Itu. Oke. Itu. Menariknya gini Bang, kalau kita lihat ya, ini berarti angket kita pinggirkan dulu. Kita bahas MK dulu. Tadi Abang sempat singgung soal bagaimana peran Anwar Usman meloloskan Gibran. Langsung saja lah kita sebut saja begitu. Kemudian sekarang kita lihat Anwar Usman nggak akan mengadili dalam sidang ini. Tapi kita tahu kan bahwa decision maker utamanya sebenarnya bukan Anwar Usman. Iya, ada yang suruh, ada upline-nya. Ada upline-nya. Nah, ya kan? Nah, gimana Bang? Bisa nggak itu? Maksudnya kalau saya ya secara pribadi masih belum yakin ini. Ya. Nah, menurut Abang gimana? Nah, sama dengan saya, dengan perasaan Anda. Sama sebenarnya, tetapi saya melihat bahwa ya karena ada upline-nya Anwar Usman, ya kan? Apakah dia bisa? Saya yakin bisa. Bisa juga karena kan di dalam komposisi hakim MK itu 3 perwakilan profesional akademisi, kemudian 3 dari pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Mahkamah Agung. Nah, 3 itu apalagi itu dari DPR, diusulkan oleh DPR. Nah, pertanyaannya kemarin contoh, ya kan, belum apa-apa yang kemarin yang melakukan dissenting opinion terkait putusan MK 90, Saldi Isra, Arif Hidayat, 2 itu dilaporkan oleh MK. Katanya melanggar kode etik, menyebarluaskan apa yang menjadi rapat tertutup MK. Saya lihat di situ. Nah, ini kan indikasi-indikasi ada upaya-upaya untuk bagaimana melemahkan peranan daripada termasuk Pak Soehartoyo, melemahkan ketua MK sekarang, atau warning agar supaya ya tanda kutip nih ikuti apakah pesan upline. Nah, tetapi dalam hal ini saya perlu semangati juga nih hakim-hakim MK yang masih pro demokrasi, karena Anda ini kan menjadi benteng terakhir nih konstitusi kita. Benteng terakhir daripada Undang-Undang Dasar 45 kita ini yang sudah dikooptasi oleh penguasa hari ini, sudah dikangkangi, pokoknya sudah diterabas lah. Ya kan? Semua yang dalam hal pemilu kemarin, kampanye kemarin sudah nggak benar nih Jokowi nih menjalankan pemerintahannya. Di akhir pemerintahannya ini omong kosong, mengurusin tentang ekonomi, politik, hukum. Yang ada bagaimana memastikan anaknya dilantik menjadi wakil presiden nanti di bulan Oktober. Itu yang dia lakukan sekarang. Makanya dia akan menggunakan segala daya dan upaya untuk menggolkan itu. Tapi di sisi lain melihat Ketua MK ini Pak Soehartoyo, saya cukup optimis juga karena didampingi Saldi Isra. Mereka adalah tokoh-tokoh yang masih membela demokrasi kita. Ya, harapan kita begitu, karena track record mereka ini kemarin dissenting opinion terkait putusan MK, juga dissenting opinion terkait masalah Undang-Undang Omnibus Law-nya buruh. Jadi mereka memang pro kepada rakyat. Dissenting opinion mulu nih ya, soal kebijakan memang menyimpang. Pokoknya tidak setuju dengan apa yang dikonsepkan oleh istana dan memang beralasan. Dan hari ini para hakim nggak usah takut lagi dengan Jokowi. Jokowi udah makin kesini makin melemah. Omong kosong, 80% didukung oleh rakyat Indonesia. Bukan 80 yang benar itu, 80% didukung oleh buzzer. Ya kan? Di media sosial. Ya kan? Jadi nggak mungkin Jokowi itu didukung 80%. Karena kenapa? 62% mendukung hak angket. Angket paling ditakuti oleh istana hari ini. Buktinya masyarakat hari ini sesuai dengan hasil Litbang Kompas, penelitiannya itu 62% lebih mendukung hak angket. Jadi yang dia orang ya basar-basarnya ataupun lembaga-lembaga survei bayaran daripada
apalagi ini istana hari ini omong kosong semua. Oke. Terbantahkan dengan data-data statistik juga yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga independen yang lebih relevan gitu loh. Ya. Saya pikir lebih relevan karena menjelang akhir periode Jokowi ini siapa yang mau dengerin sih? Ya orang tinggal menunggu berapa bulan lagi. Iya. Mudah-mudahan bisa sampai Oktober. Ya kalau nanti di tengah jalan ada yang patahin, yang mengusgulkan dia, yang mundurkan dia, jangan salahkan juga karena hari ini memang rakyat sudah semakin marah. Oke. Kenapa semakin marah? Ya kan, pajak naik, ya kan, harga beras naik, sembako naik, tol naik, semua naik. Yang turun hanya harga diri bangsa aja, ya kan? Iya. Jadi Jokowi ini memang sudah tidak becus lagi lah, sudah tidak layak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi hakim-hakim yang kan nggak usah takut, ya kan? Bahkan kita harus nyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah musuh rakyat Indonesia hari ini. Musuh rakyat Indonesia hari ini adalah Jokowi. Kenapa, Bang? Itu sudah terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran dia buat, melanggar konstitusi, perusak demokrasi, pengkhianat konstitusi, ya kan? Tidak pro kepada rakyat. Omong kosong Jokowi itu cinta NKRI. Omong kosong. Jokowi cinta NKRI. Jokowi yang benar itu cinta kepada keluarganya. Ya kan? Anak belum ada pengalaman organisasi apa segala macam, ujuk-ujuk diangkat jadi ketua umum partai. Ya. Padahal menjadi anggota baru 3 hari. Ya. Gua bingung juga tuh. Petinggi-petinggi yang ada di PSI, lu belajar organisasi di mana? Kok ada orang baru gabung 3 hari, tiba-tiba jadi ketua umum? Padahal lu di situ orang yang ngerti tentang organisasi. Saya pikir organisasi manapun sulit lah diterima sulit diterima akal sehat, tapi semua menjadi nyata oleh Jokowi. Kemudian anaknya jadi wali kota nih, yang sekarang jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo kan? Iya. Nah diusung lagi tuh, ya kan? Nah Gibran. Kemudian anaknya yang kedua yang cewek itu Kahayang, ya kan? Suaminya Bobby. Ya kan? Diangkat jadi wali kota Medan. Ya kan? Ini dengar-dengar mau dipromo lagi jadi gubernur Sumatera Utara. Bahkan sudah diangkat jadi tokoh nasional, dikasih bintang jasa. Adi apa itu? Adi karya atau apa? Tambah lagi istrinya sendiri, Pak, diangkat juga jadi tokoh nasional, dikasih juga bintang jasa. Jadi tokoh nasional semua, Pak? Jadi semua tokoh nasional. Allah kan? Cuma karena Jan Etes aja tuh masih di bawah umur, ini nggak bakalan. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan bintang jasa itu adalah umur harus di atas 17 tahun. Akil balik sudah berKTP. Itu aja. Ya kan? Nah, ini semua yang diperlihatkan, dipertontonkan secara vulgar oleh Pak Jokowi di hadapan seluruh Indonesia. Sudah melanggar konstitusi, sudah melanggar TAP MPR, sudah mengkhianati pujuan-pujuan demokrasi, mengkhianati cita-cita reformasi, yang dimana waktu itu dilawan adalah kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sekarang Pak Jokowi sudahlah dilibas habis. Ya kan? Pokoknya sakarepmu lah. Iya. Itulah kumaha aing weh. Iya. Tapi menariknya gini, Bang. Tadi Abang menyampaikan bahwa Jokowi itu kan common enemy ya, musuh bersama, musuh rakyat. Iya. Tapi sampai dengan sejauh ini loh, Bang. Gerakan rakyat model apapun, bahkan ada gugatan pengadilan soal ijazah palsu masih belum bergeming sampai dengan hari ini. Iya. Kenapa, Bang, kira-kira? Ya, satu mungkin kesadaran rakyat kita perlu diedukasi karena hasil survei juga apalagi nih 70% masyarakat kita itu pendidikannya di bawah. Kan? Jadi faktor kemiskinan dan kebodohan lah yang masih mayoritas di masyarakat kita. Jadi mereka hanya bergumam di dalam hati. Mereka tahu ini ada kecurangan tapi tidak bisa bersuara apa-apa. Apalagi kemarin-kemarin awal-awal Jokowi kan dikit-dikit mempidanain tuh. Betul. Kan, pelanggaran IT, undang-undang IT, IT, sampai akhirnya masyarakat kecil jadi ketakutan. Kepala-kepala desa ketakutan. Orang-orang di kampung ketakutan. Jadi sudah menghalang-halangi orang menyampaikan pendapat, tapi dalam hati mereka bergumam. Nah ini yang perlu kita kasih kesadaran bahwa kepada rakyat Indonesia untuk mau bangkit melawan. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Nah itu yang harus kita tularkan, sampaikan, sosialisasikan kepada seluruh Indonesia untuk mau melawan semua kebijakan Jokowi di akhir masa periodenya ini. Harus bangkit, harus semangat gitu. Kalau enggak ya seperti sekarang, buruh banyak di PHK. Betul. Ya kan, buruh banyak di PHK. Katanya janji 10 juta lapangan kerja. Sampai mau leser ke Prabon begini
kelar-kelar itu urusan. Belum lagi mobil SMK. Ya kan? Belum 11.000 triliun iya, di kantong. 11.000 triliun di kantongku yang ada hampir 11 triliun utang luar negeri kita. Betul, hampir Mas. Betul. Jadi yang di kantongku itu ada utang luar negeri ternyata. Ya kan? Allah. Nah, belum lagi perampasan tanah-tanah rakyat seperti di Rempang. Di Rempang itu kan pendukungnya Jokowi. Betul. 70% menang loh Jokowi di sana. Tapi apa? Hanya demi karena investor dari Cina ini mereka harus digusur dari tanah leluhurnya. Nah, maka dari itu perlawanan rakyat Rempang, Batam itu harus turun mulai. Melayu harus melawan kebijakan itu. Belum lagi Wadas, peristiwa Wadas. Kebijakan Wadas. Itu pendukung Jokowi juga di Jawa Tengah. Disika juga demi tambang-tambang apa aja segala macam. Nah, belum lagi nih terakhir nih IKN. Ya. Ada 200 kakak di IKN. Orang pribuminya diusir, Jokowi undang pemerintah warga negara asing dalam hal ini Singapura untuk tinggal di situ, investasi di situ. Ini benar-benar konyol sontoloyo banget ini rezim ini Presiden Jokowi ini benar-benar. Jadi wajar dia jadi dan kabar terakhir ini akan membuat kerjasama pertahanan keamanan dengan Singapura dan memberikan, ini saya baca di berita ya, itu sehingga Singapura bisa menawarkan Singapura untuk membuat camp militer di Indonesia. Ini apa-apaan kayak begini. Ya kan? Yang ada kita yang pasang camp militer di Singapura, bukan Singapura yang pasang camp militer di sini. Apa-apaan nih kayak begini? Di mana kedaulatan negeri kita ini? Ataukah indikasinya sekarang baik-baik dengan Singapura, siap-siap nih Jokowi nih, udah tahu terancam bakal kabur di Singapura biar dapat suaka. Pemerintah Singapura. Tapi kalaupun nanti dapat suaka dengan Singapura, ya pemerintah yang siapapun ya harus kejar dia dong. Dia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang dia langgar selama menjadi presiden. Itu janji-janji palsunya, ijazah palsu, terus banyak hal lah, termasuk pelanggaran-pelanggaran pemilu, pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang dia lakukan itu harus dia pertanggungjawabkan. Iya. Ada isu begini, Bang. Jadi salah satu alasan pengangkatan Gibran itu dalam rangka mengamankan Jokowi ketika nanti Jokowi sudah selesai masa periode jabatannya. Kira-kira apakah skenario itu yang akan terjadi atau skenario lain, Bang? Nah, harapan Jokowi skenario-nya demikian. Ya kan, tapi ya terlepas bahwa walaupun kita belum mengakui ya kemenangan mereka 02 ini, ya, itu akan menjadi beban Pak Prabowo. Ya kan membebani Pak Prabowo karena Pak Prabowo maju dia harus menghabiskan waktunya hanya untuk mengamankan kepentingan Jokowi ya sudah tidak menjabat lagi. Ya kan? Padahal nah sekarang seberapa jauh jangan sampai Prabowo juga akan menjadi musuh rakyat. Ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat Jokowi dia ingin teruskan, di mana kebijakan-kebijakan ini banyak melanggar konstitusi, banyak melanggar hak-hak rakyat, banyak melanggar hak-hak buruh, ini mau diterusin, wah pasti akan mendapatkan perlawanan yang masif. Apalagi ini kemenangan ini diperoleh dengan cara-cara yang curang. Betul. Nah, Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Mutaffifin, ya kan, celakalah bagi orang-orang yang curang, bukan daeng yang ngomong. Betul. Yang curang itu celaka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah Subhanahu Wa Taala bilang celakalah bagi orang-orang yang curang, ya kan, lu mau apa? Ya kan, faktanya nanti seperti Pak Jokowi 2019 kan dia menang pemilu curang. Ribut terus aja kita ini. Dari 2019 sampai 2024 tidak berhenti-berhenti kita demo. Ya kan? Ya kan, sampai dapat catatan di Polda bahwa kalau kita dalam setahun bisa demo sampai 80 sampai 120 kali dalam satu tahun. Jadi Anda bisa bayangkan per 3 hari orang demo, Pak. Demonstrasi di periode Jokowi ini 2019 sampai 2024 ini paling tinggi jumlah demonstrasi protes rakyat di mana-mana, perlawanan di mana-mana, ya kan. Nah, belum lagi skandal COVID, ya belum lagi kemarin skandal bansos yang ternyata ketika RDP dengan Kementerian Sosial, ternyata Menteri Sosial Bu Risma hanya mengelola 78 triliun di Kementerian Sosial. Nangis malah 21 triliun di mana dong diambil? Ya kan, siapa yang bertanggung jawab?
Ya Pak Jokowi. Nah harusnya DPR itu memanggil juga Jokowi. Kok pada takut nggak panggil Jokowi? Betul Bang. Ya kan, makanya nggak heran orang banyak juga menjadi pesimis juga dengan hak angket. Jokowi aja lu nggak berani panggil, beraninya panggil Sri Mulyani, Bu Risma, menteri-menterinya, Menteri Pertanian lah, ya kan? Apakah sisir menterinya dulu atau baru hantam Pak Jokowinya? Ya kita nggak tahu, tapi kita lihat aja lah apa yang dilakukan oleh DPR. Karena Anda itu fungsinya yang memang mengawasi presiden. Betul. Kurang gimana lagi orang demonstrasi besar-besaran kok dukung hak angket itu. Ya tinggal dijalankan. PDIP harusnya sebagai partai yang melahirkan Jokowi itu adalah partai yang paling bertanggung jawab. Bukan partai yang tarik ulur dalam hak angket. Anda yang ciptakan Jokowi jadi presiden. Ya kan? Setidak-tidaknya minimal Bu Megawati itu mencabut surat mandat Pak Jokowi sebagai petugas partai. Itu dulu deh langkah awal. Kalau kita mau lihat bahwa PDIP itu mau serius apa kagak. Mencabut ya? Iya dong. Kan Pak Jokowi maju sebagai calon presiden 2019. Itu kan ada surat dukungan. Ada surat mandat dari PDIP. Dalam hal ini ditandatangani oleh Bu Megawati. Iya. Makanya dia disebut petugas partai. Nah, kalau memang PDIP serius untuk bagaimana apalagi ini menjaga demokrasi, setidak-tidaknya Bu Megawati itu cabut dulu itu surat mandat sebagai petugas partai. Walaupun itu tidak berdampak apalagi ini langsung terhadap kedudukan Jokowi saat ini, tetapi setidak-tidaknya tanggung jawab moral. Betul. PDIP itu ada ditampilkan di depan publik. Ini loh, Jokowi sudah aku tarik mandatnya sebagai petugas partai PDIP. Nah, dia bukan lagi petugas partai. Ya, silakan rakyat bergerak kalau mau bergerak. Ya kan? Mandatnya gue cabut. Dia bukan orang saya. Lah ini dipecat juga enggak. Mandatnya belum dicabut. Ya kan? Menteri-menteri di kabinet Jokowi enggak ada yang ditarik. Nggak ada yang ditarik ya Bang? Dia ditarik ya terus. Seperti apa nasib angket? Ya wajar nanti. Tapi yakinlah pasti rakyat akan marah. Pasti rakyat akan minta pertanggungjawaban. Jangan cuma lu Masinton, Adian Apitupulu naik di atas Mokom kemarin. Kor-kor kami siap konsisten menunggu angket. Ya kan? Tapi langkah-langkah konkretnya untuk dilihat bahwa di situ ada progres atau tidak terhadap angket ini belum terlihat jelas di mata publik. Betul. Ini juga menjadi pertanyaan kita semua, Mas Arif. Betul. Termasuk pertanyaan saya juga. Itulah makanya kita harus kasih. Jadi sudahlah PDIP ini kalau memang kan lu udah ngomong ditawarin ingin jadi oposisi apa kagak. Memang PDIP ini dia kalau jadi oposisi cakep, tapi kalau dia jadi penguasa, waduh, babak belur kita ini rakyat. Dia langsung membela oligarki, tapi kalau dia oposisi, benar-benar bela wong cilik dia. Baru kembali ke fitrahnya sebagai wong cilik. Makanya sebaiknya PDIP walaupun lu menang pemilu udah jadi oposisi aja deh. Iya. Supaya situasi kondisi demokrasi kita ini stabil gitu loh. Balancing lah. Ya kan? Iya, karena cukup lah. Anda kan mengklaim lagi yang ketiga kalinya hat-trick nih menang pemilu. Nah, kemenangan pemilu Anda kali ini karena Anda juga dikerjain oleh Jokowi, kader Anda sendiri, ya kan? Ya kembalilah ke jalan yang benar menjadi oposisi membela wong cilik. Jangan lagi kalau Anda jadi penguasa, waduh, ini rakyat udah merasakan bagaimana lahirnya undang-undang Omnibus Law, revisi undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law kesehatan, undang-undang Omnibus Law apalagi ini keuangan, undang-undang IKN, undang-undang minerba itu kan semua kan betul. Presiden yang usulkan tapi kan disetujui oleh betul. PDIP. Itu dosa-dosa politik Anda itu yang harus Anda bayar. Makanya dari sekian banyak dosa Anda, setidak-tidaknya melalui hak angket ini sebagai salah satu langkah politik untuk dapat mengurangi dosa-dosa politik Anda terhadap sebagai bentuk konkret, sebagai tobat nasuha lah. Iya. Gitu kan? Ya kalau ini juga nggak dijalanin ya payah dah. Ya kan? Oke Bang. Kita sampai pada PDIP, kita sampai pada kemarahan rakyat ini. Saya pikir apa yang disampaikan Bang Daeng ini sebenarnya bukan Bang Daeng secara pribadi. Saya pikir banyak masyarakat yang juga merasakan keresahan yang sama Bang. Cuman ini kita masih menunggu dalam tanda kutip apa perlawanan dari DPR, dari MK, dan lain sebagainya. Tapi ansi apapun yang terjadi, Jokowi pasti turun. Ya. Sekarang nanti atau tanggal 20 Oktober pasti.
Yang jelas SIM-nya hanya berlaku sampai tanggal 20 Oktober 20 Oktober. Nah, setelah tanggal itu kira-kira apa yang terjadi, Bang? Rakyat akan gimana, Bang? Ya, yang jelas SIM-nya Pak Jokowi ini berlaku sampai tanggal 20 Oktober. Kecuali ada yang tilang di tengah jalan. Nah, ini kan kemungkinan beda cerita tilang lagi. Nah, beda cerita lagi. Iya, Kan kemungkinan untuk gerakan-gerakan untuk menilang Pak Jokowi di tengah jalan ini kan ada juga. Ya kan? Karena kecewa terhadap penyelenggaraan pemilu. Di mana-mana bersuara pemilu curang, pemilu sampah. Jadi Pak Jokowi saat ini sebaiknya nggak usah lagi ngantor di Istana Negara, tapi di Bantar Gebang aja. Kenapa? Karena pemilunya pemilu sampah. Gitu cocoknya di sana aja di Bantar Gebang. Gitu loh. Ya kan? Nah, adapun langkah-langkah ke depan mau seperti apa masyarakat rakyat Indonesia, pasti ada punishment atas semua kekacauan politik hari ini. Karena terjadi instabilitas politik, hukum, dan ekonomi akibat persoalan kecurangan pemilu ini. Ya, terlepas nanti mereka mau cari pembenaran seperti apa, tetapi faktanya bahwa banyak sekali pemilu, banyak orang yang ngomong, bukan cuma saya, guru besar, aktivis, akademisi, yang lain sudah menyatakan 2019 itu adalah pemilu curang. 2019 pemilu 2024 itu pemilu curang. Nah, di juntonya tadi Al-Quran surah Al-Mutaffifin itu celakalah bagi orang-orang yang curang, maka perlawanan terhadap pemilu curang ini pasti akan masif nanti. Kita nggak tahu kan ini kan mulai ketidakpuasan masyarakat itu nanti akan terus bergelindan dan akan menjadi beban sejarah kalau tidak dituntaskan saya ini. Makanya kita perlu juga itu kekuatan-kekuatan politik oposisi di situ. Betul. Untuk benar-benar membela rakyat, membela kepentingan rakyat Indonesia, menjaga demokrasi, mengawal konstitusi gitu loh. Jangan lagi dijadikan malah kompromi. Ya saya kecewa juga sih, belum apa-apa Surya Paloh udah kasih karpet merah ke Prabowo. Aduh. Oke, baik apapun itu, tapi yang pasti saya pikir suara-suara ini akan terus berkembang. Ya. Dan kita sudah merasakan dampaknya lah. Iya, betul. Bang, 2 periode ini apa yang sudah dilakukan. Oh iya. Dan saya pikir itu kemarahan rakyat sudah akan semakin memuncak. Iya. Dan yang pasti namanya orang marah, itu pasti akan ada konsekuensi. Iya, betul. Yang akan ditimpakan kepada penguasa. Iya, betul. Dan konsekuensinya seperti apa ya itu tergantung kemarahan rakyat nanti seperti apa. Betul. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Oke, siap. Nanti kita akan gabung lagi, kita akan lanjutkan lagi. Iya. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka atau mati.